Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini aku bakal bahas film Korea dengan judul Miracle Cell in Number 7. Film ini berawal dari seorang pengacara bernama Yesung yang berjuang untuk membela mendiang ayahnya atas kejadian yang tidak dilakukan pada masa lalu melalui sidang ulang. Pada saat Yesung berusia 6 tahun, saat itu Yesung dan ayahnya sedang menonton Sailor Moon di depan sebuah toko. Lalu Yesung menginginkan tas Sailor Moon dan sang ayah yang bernama Yonggu berjanji akan membelikan tas itu saat gajian. Sayangnya saat itu juga tas yang diinginkan Yesung telah dibeli oleh putri seorang komisaris polisi yang bernama Ji-young. Yonggu nekat masuk ke dalam toko dan meminta agar tas Sailor Moon itu tidak jadi dibeli. Dan terjadilah sebuah pertengkaran di toko itu. Saat Yonggu mendapatkan uang gajiannya, anak sang komisaris yang bernama Ji-young mendatangi Yonggu dan mengajaknya ke toko yang menjual tas serupa. Namun, di perjalanan, Ji-young terpeleset dan meninggal dunia. Yonggu menjadi satu-satunya orang saat kejadian itu berlangsung dituduh sebagai pembunuh karena kening Ji-young terluka dan ada batu bata di sampingnya yang diduga sebagai alat pembunuhan. Lebih parahnya lagi, Yonggu berusaha menyelamatkan Ji-young dengan melakukan CPR dan dituduh melakukan pelecehan seksual. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Yonggu tidak bisa melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Selain itu, ayah Ji-young adalah seorang komisaris polisi yang sombong, kejam, dan jahat. Ia mengancam akan membunuh Yesung jika Yonggu tidak mau mengaku telah membunuh dan memperkosa Ji-young. Karena ancaman itu, Yonggu akhirnya mengaku dan dijatuhi hukuman mati. Yonggu dipenjara di kamar sel nomor 7. Di sana dia berbagi sel penjara dengan 5 narapidana lainnya. Kelima narapidana itu adalah Bong-sik, Chung-ho, Man-bum, kakek Seo, dan So-yang-ho. Saat melakukan perkenalan diri di sel, teman-temannya merasa aneh. 안녕하세요. 이영구. 1961년 1월 18일 태어났어요. 경기도 이천. 정민 삼촌, 성령 상태 삼촌. 왜 이래 이거? 야, 너 뭐 하다 왔냐? Namun saat mendengar kejahatan yang dituduhkan kepadanya, Yonggu langsung dibenci oleh teman-teman satu selnya. Suatu hari, Yonggu menyelamatkan nyawa So-yang-ho dari penusukan oleh pemimpin kamar sel lainnya. 근데 이 새끼가 미쳤나? 장냄새 끊어줬으니까. Merasa berhutang budi, So-yang-ho bersedia mengabulkan apapun keinginan Yonggu. Dan keinginan Yonggu hanya satu. Ia ingin bertemu dengan Yesung. 예수? Saat ada acara keagamaan di penjara, teman-teman Yonggu berhasil menyelundupkan Yesung ke dalam sel penjara. 예수가 좀 나타나. 괜찮아요? 괜찮아. 네가 예수야? 뭐냐고! 내가 얼마나 찾았는지 알아? 고마워요. Namun saat hendak kembali ke rombongannya, ternyata sudah pergi dan Yesung menginap dalam sel penjara itu. 아이, 약속해, 지금 빨리.
hari, mereka berusaha mengantarkan Yesung kembali. Sayangnya, acara yang diadakan adalah acara keagamaan untuk agama Buddha. 중들이 여기. 대체하고 예술을 그리고. Akibatnya, Yesung harus tinggal lebih lama di sel nomor 7. Para narapidana berusaha mati-matian agar Yesung tidak ketahuan oleh penjaga penjara. Akhirnya Yesung ketahuan oleh ketua sipir penjara dan Yesung dikembalikan ke panti asuhan, sedangkan Yonggu dipindahkan ke sel yang lebih sempit. Tak lama setelah itu terjadilah kebakaran di sel penjara. Saat semua orang berlarian menghindari api, Yonggu justru menerobos api dan menyelamatkan ketua sipir penjara yang bernama Jang Min-hwan. 어버버버 아니었으모 양풍대에서 향냄새 맡을 뻔했어요. 누구? 건물 흘릴 살려주세요 카드요. 진짜로 6개월 맞아요. Semenjak kejadian itu, Jang Min-hwan selalu memperhatikan Yonggu. Ia merasa ada kejanggalan pada kasus Yonggu. Lalu mempelajari kasus Yonggu dan nekat menghadap komisaris polisi untuk membebaskan Yonggu dari dakwaan palsu itu. Jang Min-hwan juga mengajukan permohonan sidang ulang dan disetujui oleh pengadilan. Dalam beberapa hari itu terjalin persahabatan antara para narapidana di sel nomor 7 dengan Yesung. 이거 안 돼. 이거. 예수가 이거. 싫어 안 돼. 이거 안 돼. 이거. 야야야야. 이거. 아파요. Sebelum persidangan, para narapidana sel nomor 7 menanyakan bagaimana kejadian yang sebenarnya secara mendetail. Ternyata pada hari itu, jalan yang Yonggu dan Jiyong lalui sedang licin. Tanpa sengaja, Jiyong terpeleset dan ketika terjatuh, Jiyong tertimpa oleh batu yang membuat keningnya terluka. Yonggu yang berusaha menyelamatkan Jiyong sesuai apa yang telah dipelajari saat pelatihan tukang parkir bagaimana menyelamatkan orang yang pingsan, yaitu dengan membuka celana agar peredaran darahnya lancar, kemudian memberikan pernafasan buatan dari mulut ke mulut. Karena tidak bisa menjelaskan dengan baik, apa yang dilakukan Yonggu akhirnya disalahartikan. Lalu, Yonggu dilatih oleh para narapidana tentang bagaimana menjawab pertanyaan demi pertanyaan di persidangan sampai Yonggu benar-benar mahir dalam menjawabnya. 재판장님, 저는 지적 장애 경찰 아저씨가 조사도 안 하고 주작된 완벽해. 재판 끝. Tapi, semua kerja keras mereka berakhir sia-sia karena sang komisaris polisi tetap tidak mau melepaskan Yonggu. Pengacara pembela Yonggu malah mengintimidasi Yonggu untuk tetap mengakui kejahatan itu, atau Yesung akan dibunuh. Bahkan, tepat sebelum persidangan dilaksanakan, sang komisaris memukuli Yonggu dan mengancam akan membunuh Yesung jika Yonggu tidak mengakui kejahatan itu. Akhirnya di persidangan kedua, Yonggu mengorbankan dirinya dengan berbohong mengakui kejahatan yang dituduhkan padanya untuk melindungi Yesung. 네가 무슨 사람을 죽여? 나 때문에 죽었어요. 예승이 도와주세요. Yonggu dijatuhi hukuman mati dan tanggal eksekusinya adalah 23 Desember yang bertepatan dengan hari ulang tahun Yesung. Para narapidana yang mendengar keputusan itu tidak menyerah untuk menyelamatkan Yonggu. Mereka membuat balon udara agar Yonggu bisa pergi meninggalkan penjara. Namun, usahanya lagi-lagi gagal karena
balon udara yang mereka buat tersangkut di pagar penjara. Saat hari eksekusi, suasana sel penjara sangat mengharukan. 아빠 잘 태어나주셔서 감사합니다. 왜? 뭐 아빠도 뭐 한마디 해야지. 아빠 태어나서 Yesung dibesarkan oleh Jang Min-hwan. Lalu beberapa tahun kemudian, Yesung berada di pengadilan untuk membersihkan nama baik almarhum ayahnya. Di pengadilan ulang itu, Yesung berjuang mati-matian membela ayahnya dengan dibantu oleh 5 sahabat ayahnya saat di penjara dan Jang Min-hwan sebagai kepala penjara saat itu. Akhirnya Yonggu ditetapkan tidak bersalah dan Yesung berhasil membersihkan nama ayahnya yang sudah meninggal bukanlah seorang pembunuh dan pemerkosa anak. Sampai jumpa di film selanjutnya. 사랑해.